Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummil Ala. Ya. Wa hiya Ummul Ala ammatu Hakim ibn Hizam, adalah bibinya Hakim ibn Hizam. Saudarinya wa hiya ammatuhu. Allah, saudarinya ayahnya Hakim. Hakim ibn Hizam dalam kitab Manhal Latif termasuk sahabat yang panjang umurnya. Kalau enggak salah umur beliau 120 tahun. Wa kana, dan adanya bibinya Hakim tadi, minal mubayyi'ah, termasuk wanita yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, bibinya Hakim mengatakan, adani, telah menjengukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, sedangkan aku maridhatun, sakit. Faqal, maka Nabi bersabda, ya Ummul Ala, wahai Ummul Ala, absyiri, bergembiralah, terimalah berita gembira. Fa inna maradal muslimi, maka sesungguhnya sakitnya orang Islam, yudhibullahu bihi khatayahu, Allah akan menghilangkan bihi, dengan sebab sakit tersebut, khatayahu, kekeliruan-kekeliruan dia, kesalahan-kesalahan dia. Kama tudhibun naru, sebagaimana api menghilangkan khabathal hadidi wal fiddati, kotorannya besi dan kotorannya perak. Besi kotor, berkarat, kok dibakar nanti karatnya rontok. Perak yang kurang bersih, kurang putih, dibakar nanti jadi bersih dari kotoran-kotoran. Manusia banyak kotorannya, didatangi sakit maka akan bersih dari kotoran-kotorannya kalau sikapnya benar. Maka Imam Nawawi ngulang lagi bahwa semua fadilah yang kita dengar dalam agama, baik pun firman Allah atau sabda Nabi, itu semuanya akan ada fadilahnya kalau disikapi dengan takwa. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang takwa. Belajar agama itu begitu tinggi derajatnya. Orang yang belajar agama akan dimudahkan jalan menuju surga. Belajar agama mengampuni dosa-dosanya. Belajar agama disertai 70.000 malaikat dari malaikat-malaikat khusus. Itu kalau pelajarnya itu takwa. Kalau enggak ya enggak. Orang hafid Quran akan dapat derajat seperti derajatnya jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Kalau jumlah ayatnya 6.000 ya 6.000 derajat. Itu dari Qurannya, belum dari amalan yang lain. Itu kalau hafidnya itu takwa. Kalau hafidnya enggak takwa enggak dapat. Salat fadilahnya ini, fadilahnya itu. Itu kalau dikerjakan dengan takwa. Ada orang salah salat, Allah berfirman mereka celaka karena mengerjakannya tidak disertai dengan takwa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sedekah itu enggak usah banyak-banyak, sekeping roti cukup untuk menghalangi orang dari masuk neraka kalau dikerjakan dengan takwa. Kalau enggak, ada orang infak sampai habis hartanya masuk neraka karena enggak takwa. Berjuang fisabilillah enggak usah lama-lama, sepagi sepetang aja melebihi mendapatkan dunia dengan segala isinya, sepaginya dan sepetangnya. Laqad watun aw rahatun fisabilillah. Itu kalau dikerjakan dengan takwa. Kalau enggak, ada orang berjuang zaman Nabi habis-habisan sampai mati dalam perjuangan, Nabi mengatakan dia ahli neraka. Ternyata perjuangannya bukan karena takwa, tapi karena urusan lain. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka kita ini bersyukur dipilih oleh Allah dalam kebaikan. Tapi jangan puas dulu. Kebaikannya kita kerjakan sesuai dengan prosedur apa tidak. Mengerjakan kebaikan itu ada prosedurnya. Kalau prosedurnya enggak pas, bukan jadi baik. Orang itu belajar di satu lembaga pembelajaran baik, dianggap baik kalau sesuai dengan aturan di lembaga itu. Aturan masuknya jam 1 sampai jam 4, setengah 7 pagi sampai setengah 10. Dia masuknya jam 10. Nah, ini bukan kebaikan. Belajar bukan pada waktunya. Akhirnya enggak ada ustadznya. Akhirnya enggak ada pemahaman yang bisa dipahami dengan benar. Setiap kita mengerjakan kebaikan,
Lihat, ini sudah sesuai dengan prosedurnya apa? Belum. La ilaha illallah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya beliau sami'a telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, la yamradu mu'minun wala mu'minatun, tidak sakit orang iman laki-laki dan juga tidak orang iman perempuan. Wala muslimun, dan juga tidak sakit orang yang muslim. Wala muslimatun, dan juga tidak sakit orang yang muslimah. Illa hattallahu bi khati'atuh, kecuali atau pasti Allah akan menggugurkan bihi dengan sebab sakit dia, khati'atahu, kesalahan dia. Rawahu Ahmad wal Bazzar Ibnu Hibban. Illa annahu qala, hanya saja Ibnu Hibban dalam riwayatnya Nabi bersabda, illa hatallah, mesti Allah akan menggugurkan bidzalika, dengan sebab sakit itu, khatayahu, kesalahan-kesalahan dia, kama tanhatul waraqatu, sebagaimana rontoknya dedaunan, rontoknya daun, anis syajarati, dari pohon. Maka kemarin sudah lalu beberapa hadis cerita bahwa setiap orang sakit Allah akan kirimkan malaikat untuk melihat sikapnya orang yang sakit tadi bagaimana. Kalau sikapnya sesuai dengan diridhoi Allah, di antaranya dia tidak mengeluhkan Allah kepada para penjenguknya, maka orang tadi dijamin masuk surga. Kalau sembuh, akan diberi daging yang lebih baik melebihi daging dia sebelum sakit, dan akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Maknanya kalau dia sakit kemudian menyikapinya dengan sikap yang tidak diridhoi Allah, ya nggak dapat kecuali sakit itu. Sudah sakit, kesakitan, tetapi nggak dapat kecuali murkanya Allah. Kita ini di dunia ini menghadapi macam-macam ujian sehat, ujian sakit. Maka sehat kalau kita sikapi dengan benar, ya sehatnya mendatangkan ridhonya Allah. Sakit begitu juga. Sebaliknya, kalau sehatnya nggak takwa, ya nggak diridhoi Allah. Sakitnya nggak takwa juga nggak diridhoi oleh Allah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin, tidak ada orang Islam pun, yusibuhu adza, yang mengenai dia perkara yang mengganggu, perkara yang menyakitkan, min maradin, berupa sakit, famasiwah, kemudian yang selain sakit, dicemooh orang kah, disikapi yang tidak baik kah, perkara yang menyebabkan dia ini tersakiti, illa hattallahu bihi sayyi'atih, mesti Allah akan menggugurkan bihi dengan sebab perkara yang menyakitkan dia tadi, berupa sakit atau berupa yang lain, sayyi'atihi, keburukan-keburukan dia. Kama tahuddu syajaratu, sebagaimana sebuah pohon mengerontokkan, waraqaha, dedaunan-dedaunannya, waraqaha, dedaun-daunannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, wasabul mu'min, sakitnya orang yang beriman, kafaratun, adalah merupakan penghapus di khatayahu, untuk kekeliruan-kekeliruan dia. Rabbuna Abi Dunya wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, la yabtali, sungguh Allah menguji abdahu, hambanya, bisaqami, dengan sakit, hatta yukaffiru anhu, sehingga Allah menghapus anhu, darinya, kulla dzambin, semua dosa. Kadang-kadang kita ini enggak sempat tobat sungguhan, enggak sempat islah diri sungguhan, Allah datangkan sakit biar menghapus dosa kita total. Bersikap yang benar gimana Pak? Kalau begitu minta sakit. Sudah diterangkan kemarin itu bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Ramadan, ada malam Lailatul Qadar, malam yang doa-doa makbul.
Kalau saya masuk di malam Lailatul Qadar, doa apa yang terbaik untuk saya panjatkan kepada Allah? Maka Nabi bersabda kurang lebihnya, mintalah kepada Allah, mintalah maaf, dan mintalah selamat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah andaikan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Orang itu kalau sudah dimaafkan oleh Allah, ya sudah, jalan tol menuju surga. Orang itu kalau sudah diselamatkan oleh Allah, mau bagaimanapun orang selamat, ya akhirnya jurusannya husnul khotimah, masuk surga. Maka kita ini minta maaf, minta dimaafkan oleh Allah, minta selamat. Kok diuji sakit, kita sikapi dengan ketakwaan. Sakit itu nggak usah diminta, mesti akan datang. Memang badan kita ini memang untuk menuju sakit, menuju punah, menuju hancur, mesti akan datang waktu sakit itu, nggak usah diminta. Jangan minta diuji. Kita ini belum tentu kuat diuji. Tetapi kalau datang ujian, hadapilah dengan ketabahan, kesabaran. Ada orang doa di zaman Nabi, ya Allah, saya minta sabar, ya Allah, minta sabar. Maka oleh Nabi ditegur, kamu itu berarti minta diuji, minta didatangi ujian. Karena sabar tidak akan wujud tanpa adanya ketabahan dalam menghadapi ujian. Terus bagaimana doa yang benar? Ya Allah, saya minta selamat. Nabi mengajarkan kepada beberapa sahabat gitu, kepada istri beliau, kepada sahabat yang lain untuk minta selamat. Maka ada datang seorang sahabat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dalam kondisi sehat walafiat. Maka selepas berapa lama Nabi dengar orang tadi sakit. Maka Nabi menjenguk, ketemu dan orang tadi. Maka orang tadi begitu lemah keadaannya sampai kondisinya seperti anak burung. Diungkapkan di hadis sahabat itu kurang lebihnya seperti anak burung, saking lemahnya, mungkin sampai seperti anak burung itu loyo nggak karu-karuan gitu. Maka Nabi ini selalu dibimbing oleh Allah, langsung tanya, kamu pernah doa apa kok jadinya kamu begini ini? Kurang lebih begitu. Ya Rasulullah, saya pernah doa, ya Allah, kalau memang saya ini di akhirat sana ada jatah-jatah siksa, dipercepat aja di dunia. Diminta siksanya di akhirat itu sudah diujikan di dunia aja, nggak usah sampai di akhirat. Akhirat sudah langsung nggak ada siksa-siksa lagi. Makanya Nabi ditegur, nggak usah begitu itu. Doalah minta selamat. Minta selamat, minta maaf, minta selamat, minta maaf. Kalau diuji, hadapilah dengan ketakwaan. Diuji sakit, diuji sehat. Sehat itu ujian. Berapa banyak orang nggak lulus justru waktu sehat, bukan waktu sakit. Semoga Allah tolong kita semua. Maulaya salli wa sallim da'iman